Dunia internasional kini menghadapi masalah baru, kehancuran ekonomi global akibat perang dagang. Perang yang telah memasuki tahap mengkhawatirkan ini dimulai oleh Amerika Serikat atas kebijakan ambisius Donald Trump untuk menjadikan Amerika sebagai predator tertinggi di rantai makanan global. Sebanyak kurang lebih 180 negara dipaksanya untuk memutar otak dalam menghadapi tarif impor yang dikenakan oleh administrasi Trump. Akankah Amerika mampu menang dalam pertempuran ekonomi yang ia mulai? Atau justru sebaliknya? Nah, melihat perkembangan yang ada, situasi perang dagang global ini kini berada pada titik yang sangat-sangat krusial. Dalam melancarkan serangannya, Amerika mengenakan tarif impor secara masif pada ratusan negara. Dengan konsentrasi serangan yang cukup besar, ia kerahkan kepada rivalnya, China. Selain China, serangan besar-besaran Trump melalui kenaikan tarifnya juga diberikan ke sejumlah negara, yakni Vietnam dengan pengenaan tarif sebesar 46%, Laos pengenaan tarif sebesar 48%, serta Myanmar dengan pengenaan tarif sebesar 44%. Dan untuk Indonesia sendiri sebagai anggota BRICS dan ancaman bagi ekosistem perekonomian Amerika Serikat, Indonesia diberikan kenaikan tarif impor sebesar 32%. Selain menyerang negara-negara Global South secara ugal-ugalan, Donald Trump juga ikut menyerang Uni Eropa, salah satu aliansi terbesar sekutu barat, dengan memberikan kenaikan tarif impor sebesar 20%. Nah, melihat peta persebaran kenaikan tarif Trump, sudah jelas negara adidaya ini menginginkan dominasinya solid dalam kancah internasional. Hal itu secara gamblang ia ungkapkan dalam pidatonya di Gedung Putih yang menyebut penetapan tarif bea masuk ini sebagai penanda zaman keemasan Amerika Serikat. Dengan skema penerapan tarif impor yang dilakukan Amerika, Donald Trump meyakini bahwa situasi ini dapat memperkuat basis industri dalam negeri Amerika Serikat dengan potensi besar pada terbukanya pasar luar negeri, hingga menghilangkan hambatan bagi Amerika Serikat dalam melakukan perdagangan internasional. Merespon tindakan Amerika, dunia internasional tentu saja berkecamuk dan memberikan respon yang berbeda-beda. Bagi China, tindakan Amerika Serikat ini dianggap sebagai aksi pemerasan, sehingga negeri tirai bambu itu tak gentar terhadap kenaikan tarif Trump dan justru membalas serangan itu. Akibat tindakan China yang memilih melawan dibanding negosiasi dan tunduk pada keinginan Amerika Serikat membuat Donald Trump jadi panas. Ia menyatakan dalam akun X-nya bahwa bila China tidak menarik kenaikan tarifnya terhadap Amerika Serikat, maka Trump akan menandatangani kebijakan yang dapat meningkatkan tarif impor China naik sangat tinggi, sebesar 50% pada tanggal 9 April 2025. Alhasil, sikap keras kepala Trump dan karakter China yang tak mau tunduk pada siapapun membuat kedua negara ini berada pada peperangan ekonomi tingkat tinggi, dengan tarif impor China kini melebihi 100%. Sebagai langkah pembalasan, China hingga detik ini tidak mundur dan terus mempertahankan kebijakan tarif mereka terhadap Amerika Serikat, serta bersikukuh untuk terus mengamankan posisinya dengan melakukan pelarangan ekspor 7 mineral langka mereka ke seluruh negara tanpa terkecuali. Bahkan, China sudah menaikkan tarif impor dari Amerika Serikat dari yang sebelumnya 34% menjadi 84%. Nah, selain China, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, kebijakan tarif impor juga berlaku bagi Uni Eropa. Nah, yang berarti Amerika tak pandang bulu dan menerapkan kenaikan tarif ini kepada negara-negara sekutu tak terkecuali tetangganya, Kanada. Sebagai negara yang sangat dekat dengan Amerika, sikap Trump dalam memulai perang dagang tanpa pandang bulu itu membuat warga Kanada jadi murka. Alhasil, kenaikan tarif Trump terhadap Kanada telah memicu respon balasan negara tersebut. Perdana Menteri British Columbia David Abbey, politisi sekaligus pengacara di sebuah provinsi di Kanada ini mengungkapkan bahwa kebijakan Trump telah membuat warga Kanada berada pada situasi tergantung dan tidak mendapat kepastian.
Oleh karena itu, untuk menunjukkan seberapa murka warga Kanada, David Abbey menyatakan bahwa ia akan menerapkan pajak terhadap setiap truk Amerika Serikat yang ingin melintas di Alaska. Di samping itu, Uni Eropa sebagai salah satu aliansinya dalam mendukung dominasi Barat terhadap dunia juga ia sikat. Trump memberi tarif menohok yang membuat keretakan hubungan Amerika Serikat dan Uni Eropa semakin jelas. Setelah sebelumnya meninggalkan posisinya sebagai sekutu utama Uni Eropa dalam mendukung Ukraina, penerapan kebijakan tarif Trump semakin membuat elit politik Eropa muak. Alhasil, perang dagang yang dimulai Amerika Serikat mendapat respon tajam dari Uni Eropa. Dalam skema pembalasannya, salah satu opsi yang dipilih Uni Eropa sebagai tindakan pembalasan terhadap kebijakan tarif Trump adalah dengan memperketat regulasi yang memberi akses terhadap raksasa teknologi Amerika Serikat untuk memperoleh data yang mereka butuhkan terhadap pasar mereka di Eropa. Selain itu, melalui Menteri Ekonomi dan Keuangan Prancis Eric Lombard, secara misterius mengungkapkan bahwa Uni Eropa juga akan mengenakan pajak pada aktivitas tertentu yang dilakukan Amerika Serikat di wilayah Uni Eropa. Lalu, bagaimana dengan kita Indonesia? Salah satu negara yang dikenakan tarif impor cukup tinggi, yakni sebesar 32%. Respon Presiden Prabowo juga cukup santai dan terlihat tenang. Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan bahwa Indonesia akan mencoba untuk berunding dengan Amerika Serikat. Apabila tuntutan Amerika Serikat masuk akal, maka Indonesia akan mentaatinya. Kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik. Jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita. Namun Prabowo tetap menegaskan bahwa ia tentu saja mementingkan kepentingan rakyat Indonesia dalam mengatasi perang dagang yang sedang terjadi. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita. Tidak perlu ada rasa kecewa, tidak perlu ada rasa khawatir. Kita percaya dengan kekuatan kita sendiri. Memandang masalah ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa situasi perang dagang telah menaruh Indonesia pada posisi yang cukup sulit. Karena dalam perang dagang ini, semua pihak terdampak. Dan dalam memandang situasi yang ada, tak ada yang dapat disebut sebagai kawan maupun lawan. Terlepas dari sikap tenang Prabowo dan sikap kritis Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa aksi saling surat-menyurat dengan Amerika Serikat terkait negosiasi telah berlangsung. Dan saat ini, Airlangga menyampaikan bahwa Amerika terbuka untuk melangsungkan pembicaraan lebih lanjut dengan Indonesia. Mewarnai berbagai respon yang ada, perwakilan dagang Amerika Serikat Jamison Greer mengungkapkan bahwa per 7 April 2025, sebanyak 50 negara telah menghubunginya demi bernegosiasi terkait tarif baru. Dan dapat dipastikan, Indonesia merupakan salah satunya. Akibat kebijakan ambisiusnya untuk menjadikan Amerika sebagai negara yang sangat makmur dan sejahtera, Trump secara sadar telah menyeret dunia dalam skema perang dagang skala global. Meskipun dalam perspektif antitesis dari kebijakan itu menyimpulkan bahwa Amerika seharusnya sudah puas terhadap keuntungan yang mereka peroleh sebelumnya. Namun tetap saja, perang adalah jalan yang Amerika Serikat pilih. Seperti kebanyakan perang yang ada, tak ada pihak yang benar-benar menang. Meskipun saat ini Amerika dalam kacamata politik diperkirakan telah memegang sebagian kesuksesan dalam perang dagang yang ia bawa, namun ada harga yang harus negara ini bayar. Seperti akibat kenaikan tarif yang ia terapkan secara menyeluruh, bahkan cukup konyol sebab menyentuh pulau kecil hingga wilayah tak berpenghuni, membuat Amerika harus menanggung akibatnya. Tarif impor yang dikenakan Amerika Serikat terhadap hampir semua negara telah membuat setiap barang yang masuk ke Amerika menjadi lebih mahal. Hal ini berdampak pada lonjakan harga komoditas dan memberikan tekanan ekonomi terhadap keluarga kelas menengah ke bawah di Amerika Serikat. Selain itu, akibat perang dagang, pasar saham global menjadi anjlok dan tidak stabil. Hal ini tentu saja memberi dampak buruk pada psikologis investor, tak terkecuali investor Amerika. Apabila situasi ini tidak ditangani dengan tepat, bisa jadi perang dagang yang dimulai Amerika berujung pada krisis ekonomi mereka sendiri
menjadi senjata makan tuan yang mematikan. Melihat situasi yang ada, JP Morgan, selaku perusahaan jasa keuangan dan bank investasi multinasional asal Amerika, mengungkapkan bahwa di tahun ini, akibat perang dagang yang ada, PDB Amerika dipastikan akan turun, yang awalnya berada pada angka 1,3%, turun menjadi minus 0,3%. Berdasarkan data yang ada, akibat perang dagang yang Amerika Serikat sendiri mulai, negara itu dipastikan mengalami perlambatan ekonomi pada tahun ini. Akibat perang dagang, tanda-tanda deglobalisasi kian terpampang nyata. Setiap negara saat ini mulai berembuk dan berpikir kembali terkait kebijakan perdagangan internasional mereka. Kenaikan tarif yang tinggi membuat kegiatan ekspor dan impor terhambat. Alhasil, negara-negara yang bergantung penuh terhadap komoditas impor jelas menghadapi masalah serius dalam situasi ini. Selain itu, akibat tingginya tarif impor Amerika, peta perdagangan internasional diprediksi akan berubah, dengan negara-negara yang dikenakan pajak tinggi beralih mencari pasar alternatif di negara lain.